Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Irin juga Pak Ade yang dari Perhutani, saya ingin menyampaikan unek-unek yang khususnya saya pribadi jari bahasane batur-batur jaga samene legane ora dus tapak-tapak acan. Sedangkan sekarang ada tanah perhutani yang dapat digarap oleh masyarakat. Nah, untuk itu tolong kepada Pak dari Perum Perhutani, tolong ikhlaskan, lepaskan, ridhoi untuk digarap oleh masyarakat supaya punya garapan. Sebab selama ini dadi kuliku pegel Pak, sabeduk 70.000 lamun waras lamun kelaran roli duit anak rabi mangane priyen. Itu yang kedua, misalnya punya garapan juga nyewa 100 tumbak 100 bata 6 kintal, lamun beli dadi utang maning. Jadi dengan adanya tanah perhutani yang bisa digarap oleh masyarakat Indramayu khususnya, tolonglah kepada pimpinan daerah Indramayu untuk memberikan ridho, untuk melepaskan, untuk memberikan dukungan, perlindungan bahkan bila perlu kepada kami semua. Itu Pak yang saya harapkan. Saya sebenarnya belum punya lahan, belum punya garapan, tapi baru perjuangan. Karena apa? Selama ini saya nyewa 6 kintal setahun 100 bata, lamun dadi utang. Dia utang, kok. Kerja bedugan sedak 70.000 lamun waras, beli waras, orang di duit. Ya anak rabi dia prian mangane. Nah, untuk itu sekali lagi Pak, mohon dari Perum Perhutani terutama ikhlaskan, ridhokan untuk digarap oleh masyarakat. Sekian saja Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh iya, maaf lupa nama saya. Maaf, sini Pak sebentar biar lebih jelas Pak, karena nama Bapak juga akan tertulis dalam notule nanti ke Presiden ya. Nama Bapak tadi siapa? Kurang jelas saya. Nama saya Absori. Iya, Absori. Mohon maaf. Iya. Karena akan tertulis dalam notule. Iya. Absori dari Desa Tenajar, Kecamatan Kertasmaya. Sudah Pak. Iya. Masih ada lagi? Dipersilakan Bapak. Ya, untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin dari Desa Amis. Ada satu pertanyaan buat saya untuk perhutani yang kebetulan hadir di sini. Saya pernah membaca dokumen peta dari KLHK Bapak yang dirilis tahun 2003. Status tanah yang disengketakan sekarang itu di KLHK itu masih kawasan hutan produksi terbatas. Saya mau tanya ke perhutani sebagai legitimasi penguasaan hutan di Indonesia. Saya mau tanya satu hal, apakah status lahan itu masih tetap sama atau sudah berubah? Sehingga ada pihak lain yang menguasai lahan tersebut tanpa konsesi apa-apa ke masyarakat. Semoga pertanyaan ini bisa menjadi penyelesaian sengketa antara petani dan pihak lain apabila ada ketegasan jawaban dari perhutani sendiri, Bapak.
Dan sesuai dengan informasi yang Bapak tentunya tahu juga ya, rilis data pemerintah tanggal 5 Januari 2022, pabrik gula Raja Wali di bawah RNI hanya memiliki izin prinsip Bapak. Itu dikuatkan dari rilis dokumen dari KLHK dan penanaman modal. Itu data resmi dari pemerintah Bapak. Dan sekarang dalam evaluasi tahapannya. Nah, status ini Perhutani punya kuasa apa di sini? Apakah Perhutani hanya bisa melihat haknya di situ atau hanya cuma jadi penonton nurutin perintah atasan saja? Sementara itu saja Bapak, tolong dijawab. Mudah-mudahan jawaban Perhutani ini menjadi solusi buat masyarakat kita. Insya Allah Bapak, masyarakat kita ini masyarakat yang tertib hukum. Kita akan ikuti kalau memang benar-benar hukum yang diberlakukan di sini Bapak. Sementara itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, terima kasih Pak. Mungkin langsung saja dijawab aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Koperasi Bapak Sairin, juga undangan lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Mohon maaf, izin saya mewakili pimpinan, sehubungan pimpinan lagi ngambil cuti ke luar kota sehingga menugaskan saya untuk hadir untuk memenuhi undangan Pak Ketua Koperasi pada kesempatan ini. Saya langsung saja Pak, mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Aminuddin dan Pak Absori yang ada kaitannya dengan keberadaan Perhutani Pak. Kami akan sampaikan Pak bahwa Perhutani merupakan badan usaha milik negara berdasarkan PP 72 tahun 2010 Pak. Luas kelolanya yaitu 2,4 juta yang berada di Pulau Jawa dan Madura, terbagi dari 3 divisi regional Pak. Regional Jawa Tengah, divisi regional Jawa Timur, dan divisi regional Jawa Barat dan Banten. Luas kelola divisi regional Jawa Barat dan Banten yaitu kurang lebih 800.000 hektar Pak. Kemudian terbagi dari beberapa kesatuan pemangkuan, terdiri dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Indramayu Pak. Luas kawasan hutan KPH Indramayu yaitu seluas 46.000 hektar Pak. Itu kurang lebih ya. Terdiri dari 8.000 hektar ada di Payo Pak. 32.000 hektar ada di darat yaitu Kayu Putih dan Jati. Yang 6.000 hektarnya yaitu RNI Pak. Mohon disimak ya. 6.000 hektar sekiannya yaitu RNI. Berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 481 garing KPTS garing UM garing 8 garing 76 yaitu tanggal 9 Agustus tahun 1976. Untuk kawasan seluas 6.000 sekian hektar itu dicadangkan untuk kawasan atau tanaman tebu Pak. Itu berdasarkan surat keputusan Menteri Pertanian tahun 76. Jadi maka setelah terbitnya keputusan itu, pengelolaan 6.000 hektar di Blok Amis mungkin Pak ya. Kalau petaknya yaitu petak 50, kalau bloknya saya mohon maaf tidak tahu persis.
mungkin yang sedang kita permasalahkan hari ini lokasinya itu, yaitu seluas 6.000 hektar di KPH Indramayu dan 5.000 hektar di KPH Majalengka, yaitu berdasar 481 tahun 76, Pak. Jadi lokasi tersebut dikeluarkan dari pengelolaan Perum Perhutani untuk atau dicadangkan untuk tanaman tebu, Pak. Maka setelah tahun itu Perhutani tidak berhak dan tidak masuk di dalam pengelolaan yang 6.000 hektar tersebut, Pak. Itu. Jadi sesuai tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Aminuddin, statusnya apa? Mungkin kalau saya bacakan di sini terlalu lama ya, Pak ya. Gitu. Di sini kita juga punya kronologi penyerahan dari Kementerian Pertanian tahun 76 sampai dengan sekarang, sedangkan SK tersebut belum dicabut, Pak. Belum dicabut, maka untuk pengelolaannya sampai dengan saat ini di luar penguasaan Perum Perhutani, gitu, Pak. Jadi statusnya kalau nanti kita bacakan di sini mungkin lama, boleh nanti Pak Aminuddin hubungi kami ya, Pak ya, untuk kronologi seperti apa sih sebetulnya status tanahnya seperti apa. Nanti kalau kita bacakan di sini terlalu lama. Kemudian untuk Pak Absori tadi ya, untuk Pak Absori, Bapak mohon ikhlaskan atau ridho ya dari Perhutani bahwa kawasan tersebut untuk dikelola oleh masyarakat. Ya Perhutani ya ikhlas, Pak, silahkan. Kalau memang status tanah tersebut sudah ditarik oleh Kementerian Kehutanan dan diserahkan kembali ke Perhutani, Pak. Gitu. Apabila sudah diserahkan ke Perhutani, mungkin dalam pengelolaannya sudah lain. Apakah kita nanti bisa kerjasama dengan bapak-bapak atau dengan koperasi, gitu, dengan bentuk tadi perhutanan sosial, gitu, Pak. Dengan ada 2 skema APS, kemudian ada Kulin KK, gitu. Bisa, Pak. Ya dengan catatan ya SK tersebut sudah ditarik dan lokasi tersebut sudah diserahkan kepada Perum Perhutani. Dan perlu bapak-bapak ibu-ibu ketahui, Pak, bahwa Perum Perhutani atau keadaan Perum Perhutani ini hanya sebagai operator, Pak. Sebagai regulatornya adalah Kementerian Kehutanan, termasuk kawasan, Pak, kawasan. Jadi ini tanah negara dikelola oleh perusahaan negara, tetapi untuk kawasan ini yang berhak itu adalah Kementerian Kehutanan, Pak, bukan Perum Perhutani. Perum Perhutani adalah sebagai badan usaha milik negaranya yang kebetulan bergerak di bidang kehutanan, Pak. Untuk kawasannya itu mau dikurangi, mau ditambahi, itu kewenangannya ada di Kementerian Kehutanan, Pak. Gitu. Jadi kembali lagi, kalau statusnya sampai saat ini, kalau berdasarkan data di Perhutani bahwa tanah tersebut masih dikelola oleh RNI dengan tadi SK 481 tahun 76. Jadi sampai dengan sekarang belum dicabut, Pak. Nah, Perhutani ya harus patuh kepada SK tersebut selama belum ada SK baru atau PP baru yang mengatur untuk di lokasi RNI untuk dikembalikan ke Perhutani. Nah, untuk Perhutani, Pak, ibu-ibu ya, apakah itu mau dikembalikan ke Perhutani ataupun tidak, Perhutani itu artinya ya legowo, mangga. Apakah mau dikasihkan ke Perhutani oleh Kementerian Kehutanan? Ya mangga, gitu, Pak. Jadi dalam hal ini Perhutani hanya operator, hanya pengelola, sedangkan regulatornya sebagai penguasa kawasannya ada di Kementerian Kehutanan. Itu barangkali, Pak, ya untuk statusnya sampai dengan saat ini berdasarkan SK 481, Pak ya, status tersebut masih dalam pengelolaan RNI. Jadi sementara Perhutani belum ada penyerahan, gitu ya. Nah, terkait tadi Pak Absori untuk kawasan hutan, ya, mangga, Pak. Mungkin kawasan hutan itu bukan hanya di blok itu saja, ya. Barangkali di luar sana banyak, luas.
Dan itu perhutani ikhlas sudah melaksanakan kerjasama, Pak. Sudah melaksanakan kerjasama dengan SK 682 pengelolaan hutan bersama masyarakat. Itu perhutani dari 98 sudah melakukan pola kerjasama, Pak. Jadi sampai dengan sekarang perhutani masih melibatkan masyarakat desa sekitar hutan untuk melakukan pengelolaan hutan secara bersama-sama. Barangkali itu Pak Abdusori ya, perhutani legowo, perhutani ikhlas Pak. Sampai sekarang perhutani mungkin ada di antara bapak-bapak, saudara-saudara bapak yang sekarang mempunyai garapan di tanaman kayu putih. Itu kan itu suatu bentuk kerjasama Pak, antara perhutani dengan masyarakat gitu. Nah, terkait dengan tadi lokasi memang yang saat ini sedang hangat ya, perhutani sendiri nggak bisa apa-apa Pak. Ya tadi belum ada SK baru yang menunjuk atau yang mengatur tentang tanah yang ada di blok Amis itu Pak gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf barangkali Pak, nanti untuk kronologi barangkali Pak Aminuddin ingin tahu lebih detail, begini kami ada Pak. Jadi tentang status kawasan tersebut, bagaimana apakah perhutani hanya bisa melihat saja, tidak bisa merasakan, yaitu tadi Pak, kita harus tunduk kepada surat keputusan Menteri Pertanian tahun 76. Jadi barangkali itu Pak, saya mohon maaf apabila jawaban saya ini kurang bisa memuaskan. Sekali lagi saya atas nama perhutani Pak ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Itu saja barangkali Pak Anudin, saya mohon maaf ya Pak ya. Barangkali nanti kurang jelas kita bisa komunikasi gitu, bisa berdiskusi Pak. Barangkali itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, monggo selanjutnya. Mas Amin masih ingin memberikan sanggahan, monggo silakan. Baik Bapak, data itu Bapak yang Bapak paparkan ke saya cukup jelas. Tapi SK itu apakah harus bertabrakan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah Bapak? Karena peraturan pemerintah itu ada 2 peraturan pemerintah yang saya tahu Bapak. Undang-Undang nomor 10 tahun 2010, Undang-Undang peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 dan peraturan pemerintah tahun nomor 60 2012. Kalau kita membahasnya ke situ Bapak, masalah SK itu gugur demi hukumnya Bapak. Apakah di Indramayu ini Bapak peraturan pemerintah berlaku atau tidak? Yang jadi pertanyaan saya itu seperti itu Bapak. Kalau memang tidak berlaku, katakan tidak berlaku. Kalau berlaku, berikan ke kami. Kami warga negara Indonesia Bapak, pemilik sah negara ini, yang memiliki konstitusi bangsa ini gitu loh. Kalau undang-undang itu diberlakukan secara menyeluruh untuk termasuk masyarakat Indramayu, berarti secara hukum dan legal SK itu sudah tidak berlaku. Yang jadi pertanyaan, kenapa penguasaan itu masih terus dilakukan gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa pemerintah melegalkan atau mendiamkan penguasaan tanpa hak yang dilakukan pihak lain yang secara undang-undang SK-nya sudah tidak berlaku.
Sementara itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amanuddin. Ini bukan debat ya, ini bukan debat. Tapi sebetulnya secara ini Pak, perhutani mungkin sepaham, sekeinginan dengan masyarakat Pak. Ya, secara itu sama perhutani. Gitu. Karena selama mungkin hampir 40 tahun lebih ya, kawasan tersebut kan dikelola sama RNI, gitu kan? Nah, ya kata tadi perhutani hanya tunduk dengan SK tadi. Terkait nanti apakah berseberangan dengan Undang-Undang Nomor 10 atau dan sebagainya, itu bukan kewenangan kami sebagai perhutani ya, karena kita kan sama-sama pengelola gitu ya, sama-sama pengelola. Adapun nanti umpamanya lokasi tersebut ditunjuk atau diserahkan kepada Perum Perhutani, ya mungkin kita bisa duduk bareng kan, ya kita bisa duduk bareng, gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah berseberangan atau tidak, ya jelas. Kalau itu ya jelas berseberangan Pak. Tetapi sementara ini SK tersebut memang belum dicabut. Kemudian oleh Kementerian Kehutanan juga belum diserahkan ke perhutani, Pak ya. Jadi harus jelas juga gitu. Nanti dengan PP nomor berapa gitu ya, atau dengan nggak mungkin kalau dengan undang-undang ya. Dengan PP barangkali lokasi yang 6.000 hektar ini dikembalikan kepada perhutani dan pengelolaannya nanti dengan pengelolaan bersama masyarakat desa hutan. Ya itu sebetulnya sepaham Pak. Ya perhutani ya setuju, pada prinsipnya Perum setuju gitu. Jadi terkait pertanyaan Pak Amanuddin terkait dengan apakah ini berseberangan atau tidak, ya mungkin ini kewenangannya pemerintah atau anggota dewan lah gitu ya. Jadi bukan kewenangan kita untuk menyampaikan dalam forum ini gitu. Yang jelas kita mungkin satu pemahaman, satu keinginan bahwa lokasi tersebut dikembalikan lagi ke Perum Perhutani. Gitu mungkin ya Bu ya. Ya, yang intinya pada kesempatan ini kita duduk bersama di sini ya mungkin satu keinginan lah ya, satu keinginan. Sehingga nanti kalau sudah dikembalikan ke Perum Perhutani mungkin nanti kedepannya kita lokasi tersebut bisa pola kerjasamakan gitu mungkin ya itu. Jadi terkait tadi berseberangan atau tidak itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan ya Pak Amanuddin ya. Ya oke Pak.